Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Natarman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, kemacetan di Jakarta bukan hanya masalah jalan, tapi juga masalah gaya hidup masyarakatnya. Apakah kampanye ASN naik transportasi umum setiap Rabu yang sudah berjalan 4 bulan memberikan dampak yang positif? Berikut liputannya. Meski tak lagi menjadi kota termacet di Indonesia, kemacetan masih menjadi momok warga Jakarta yang tak kunjung usai. Penyebabnya, peningkatan volume kendaraan yang tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan. Ditambah masalah manajemen pekerjaan infrastruktur yang kurang tertata baik sehingga menimbulkan hambatan arus lalu lintas. Mobilitas ASN dan pekerja swasta yang mendominasi jam-jam sibuk pun menjadi penyumbang padatnya lalu lintas, diperparah lagi dengan kurang optimalnya pemanfaatan moda transportasi umum. Naik transportasi umum, ya lumayan kalau misalkan macet gitu kan, pernah beberapa kali naik transportasi pribadi, cuman preventifnya itu ya datang lebih pagi karena biar untuk menghindari kemacetan. Sejak 30 April 2025, sekitar 65.000 ASN Pemprov Jakarta diharuskan naik transportasi umum setiap hari Rabu. ASN diharapkan menjadi agen perubahan mengajak publik menggunakan transportasi umum, sekaligus berperan aktif dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara. Ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun, karena aktivitas 65.000 orang setiap Rabu itu dampaknya besar. Jadi kalau mereka nggak patuh, pasti mereka akan kesulitan sendiri. Kenapa kesulitan? Karena kami tidak menyiapkan transportasi umum buat mereka. Sehingga kemudian di kantor saya juga minta kepada Satpol PP untuk ngontrol siapa yang naik kendaraan pribadi. Harus membiasakan untuk menaik kendaraan umum yang disediakan oleh Pemprov DKI. Yang kedua, mengurangi kemacetan, kemudian mengurangi polusi udara, dan tentunya kita ada sedikit jalan juga dari rumah, pasti jadi sehat kita. Program pemerintah bagus. Yang pertama mengurangi polusi udara. Yang kedua memang Jakarta itu kan program pemerintah juga. Kita naik angkutan itu lebih bagus gitu ya. Kendala mungkin kalau misalnya rumahnya jauh ya, karena kan belum semua transportasi umum di Jakarta itu kan menjangkau titik-titik tertentu. Jadi kadang transitnya banyak, terus secara waktu juga lebih lama dibanding kalau naik kendaraan pribadi. Kini, penggunaan transportasi umum di Jakarta baru mencapai angka 21%. Gubernur Pramono menargetkan jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta naik hingga di atas 31%. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ribu jumlah ASN Pemprov Jakarta jelas tak akan signifikan mengurangi kemacetan saat mereka meninggalkan kendaraan pribadinya, apalagi cuma tiap hari Rabu atau seminggu sekali. Namun melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta menunjukkan sudah menyediakan fasilitas transportasi umum yang layak dan bermanfaat. Mempercepat waktu gitu juga kan, karena di Jakarta benar-benar macet banget, apalagi di daerah Cawang ini. Jadi kayaknya naik transportasi umum itu salah satu kebijakan yang bagus gitu untuk mewajibkan transportasi umum dibanding menambah-nambah kendaraan terus. Kalau bisa sih di jumlah harinya ditambah, nggak cuma Rabu kan, baru awal tuh Rabu. Kalau bisa ya 1 minggu, nah, itu mungkin akan mengurangi macet. Tapi untuk dampaknya sendiri belum terlihat sih kalau sekarang kan, gitu. ASN bisa menggunakan Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL komuter lain yang sudah terintegrasi melalui Jaklingko. Dinas Perhubungan Kota Jakarta sendiri mengaku siap jika kampanye ini juga dilakukan para ASN kementerian. Untuk roda 2 misalnya, jumlah penurunannya signifikan sekitar 4%. Sementara untuk roda 4 ada sekitar 2,4%. Artinya dari sisi volume lalu lintas turun, dari sisi pengguna angkutan umum ada kenaikan. Dan secara keseluruhan dari kapasitas layanan angkutan umum kami masih mampu.
Namun kampanye ASN naik transportasi umum setiap Rabu juga memang belum serta-merta memperbaiki kualitas udara kota Jakarta. Menurut data Indeks Kualitas Udara IQR dalam sebulan terakhir, 23 Juli hingga 20 Agustus, kualitas udara Jakarta setiap hari Rabu hampir selalu dalam kategori tidak sehat. Mendorong ASN naik transportasi publik bisa saja menjadi solusi kecil atasi macet. Tapi kuncinya ada pada konsistensi dan perbaikan sistem yang berkelanjutan. Harapannya hari-hari yang lain itu diisi oleh kementerian dan lembaga lain gitu, sehingga setiap hari itu ada ASN maupun pegawai BUMN yang menggunakan angkutan umum. Harus ada kebijakan yang menunjang, salah satunya adalah soal tarif parkir yang mahal, harga BBM yang tinggi, sehingga orang itu bisa mengkalkulasi bahwa naik angkutan umum itu jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. ASN naik transportasi publik harapannya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar karena kesadaran. Kebiasaan kecil ini pun bisa menjadi langkah besar dan tak dinilai sekedar pencitraan jika diiringi komitmen, kebijakan pendukung lainnya, perbaikan layanan, keteladanan dari aparatur negara, serta partisipasi warga. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing.